Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sesi ini kita akan mempelajari mengenai riset akuntansi. Nah, riset akuntansi itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi. Hasil riset ini merupakan penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi. Fenomena sosial itu dituangkan dalam bentuk statement ilmiah sehingga menjadi teori. Nah, teori ini bisa menjelaskan tentang kebenaran yang sudah ada atau deskriptif, mendukung teori yang ada, justifikasi, ataupun mengingkari kebenaran yang sudah lama. Juga ingin melahirkan suatu teori baru. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencari kebenaran atau teori dimaksudkan untuk mengembangkan disiplin akuntansi sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat atau dalam artian bagi para pengguna. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ada fenomena sosial, kemudian ada statement ilmiah sehingga menghasilkan suatu teori. Nah, sifat-sifat teori ini ada 3 hal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama adalah menjelaskan tentang kebenaran yang sudah ada atau deskriptif, kemudian mendukung teori yang sudah ada atau justifikasi, yang ketiga mengingkari atau pertidaksetujuan dengan teori yang ada atau reviews, dan melahirkan teori yang baru. Nah, penilaian ini, maksud saya metode penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran. Nah, metode kuantitatif yaitu menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah variabel yang muncul dari problema yang akan dijawab. Metode ini tepat jika variabel atau permasalahan yang akan diteliti dapat diukur, dikuantitatifkan, data yang diperlukan tersedia dan dapat dibuktikan. Di sini diarahkan pada upaya melihat hubungan antar variabel. Yang kedua adalah metode kualitatif, di mana menggunakan narasi ataupun penguraian tentang variabel yang akan dibahas tanpa harus melakukan pengukuran. Hal ini cocok untuk membahas topik-topik yang sukar menentukan indikator kuantitatif atau mengukur variabelnya. Data juga belum tersedia dan teorinya juga belum established. Yang ketiga adalah metode campuran, di mana ini adalah gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi metode ini menggabungkan 2 metode di atas, yaitu sebagian menggunakan metode kuantitatif dan sebagian menggunakan metode kualitatif. Nah, proses penelitian ilmiah yaitu seperti ini. Ya. Nah, dari gambar ini silahkan Anda bisa pelajari kira-kira prosesnya itu dari mana. Ya. Nah, kemudian metode dan metodologi. Nah, metode adalah cara melakukan penelitian, kemudian metodologi itu adalah ilmu yang mendasari metode itu. Jadi keabsahan metode mempengaruhi hasil riset tersebut, diakui sebagai sains ataupun tidak. Jadi dalam artian ini kita bisa melihat jadi metode itu adalah caranya untuk melakukan, kemudian metodologi itu adalah ilmunya, ilmu dalam metode penelitian. Nah, ini ada penjelasan dari Nachimas tahun 81. Metodologi ilmiah adalah suatu sistem dari prosedur dan peraturan yang eksplisit berdasarkan mana suatu riset dilakukan dan ilmu pengetahuan yang dinilai. Nah, kemudian dari revolusi Feyerabend, ini menurut tesisnya realitas dan masyarakat ini terlalu kompleks dan rumit sehingga tidak akan mungkin hanya satu metode
atau teori yang mendominasi ilmu pengetahuan. Nah, jadi ia itu menganggap bahwa maksudnya ilmiawan atau ilmuwan harus mampu menerima ide-ide, metode, atau teori yang tidak konsisten atau tidak tergantung pada hasil ilmiah dan logika. Karena permasalahan yang disentuh ilmu itu yang bersifat pluralistik, multidimensi, dan multi paradigma. Nah, pendapat ini lebih progresif dari pendapat Kuhn yang menilai adanya satu paradigma yang dominan pada suatu periode. Feyerabend menilai tidak ada suatu metode tunggal dalam mendapatkan ide. Ia justru datang dari berbagai upaya intelektual, bahkan bisa dari dialog dengan maki. Maksudnya dalam artian ini maki itu diartikan sebagai suatu pertemuan yang sifatnya tidak resmi. Nah, ia menambahkan jadi sebagai berikut. Konstruksi rasional menganggap kebijakan ilmiah dasar menjadi jaminan. Ternyata hal itu tidak menunjukkan bahwa lebih baik dari kebijakan atau kewaksiatan. Dan akuntansi. Ini art, sains, atau teknologi. Nah, jadi akuntansi itu bisa disebut art atau seni, bisa disebut dengan sains ataupun teknologi. Akuntansi yang art atau seni sangat erat kaitannya dengan pertimbangan dan penafsiran pribadi yang dilakukan oleh praktisi di bidang ini sehingga sukar merumuskan ke dalam matematis. Jadi para pendukung akuntansi sebagai art misalnya Sterling, Waugh, dan lain-lain menganggap bahwa akuntansi itu sangat erat dengan pertimbangan itu tadi. Jadi para pendukung akuntansi sebagai art ini, mereka menganggap bahwa sebagian besar alasan yang dikemukakan itu dapat diterima kalau kita berada dalam posisi dari mana mereka dipandang. Jadi dari mana sudut peneliti itu memandang, itu kita bisa menganggap itu masuk ke arts, science, atau engineering. Nah, sains, ilmu akuntansi banyak didominasi oleh prosedur pengukuran yang ketat yang akan menghasilkan atribut ekonomis yang mempunyai arti seperti dalam hal pengukuran aset yang dapat dijadikan sebagai dasar peramalan. Kemudian sebagai teknologi atau engineering oleh Bambang Sudibyo. Jadi mengemukakan bahwa proses yang dilalui oleh akuntansi adalah proses engineering atau teknologi yang mengolah data yang belum berguna yang diperoleh dari transaksi keuangan. Perusahaan menjadi laporan keuangan sebagai produk yang akhirnya berguna bagi masyarakat. Nah, kemudian paradigma akuntansi. Jadi paradigma ini merupakan ciri mendasar dari suatu yang menjadi perbincangan di suatu wilayah. Di sini dibahas apa saja yang akan dipelajari, apa yang akan dipermasalahkan, dan bagaimana ia harus ditanya, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menerjemahkan untuk mendapatkan jawaban. Di paradigma adalah pengertian yang lebih luas dari konsensus dalam sains dan dapat membedakan suatu masyarakat saintis dengan masyarakat saintis lainnya. Nah, di sini ada 6 hal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah the anthropological atau inductive paradigm. Jadi dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi mengutamakan hubungan di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi akuntansi dianggap sebagai media atau alat untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak lain. Kemudian yang kedua adalah the true income atau deductive paradigm. Jadi menurut paradigma ini, akuntansi dianggap sebagai alat ukur yang tepat
untuk menilai laba. Maka idealnya laba harus diukur dengan menggunakan dasar atau standar yang tunggal. Karena dengan pendekatan ini akan memenuhi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, nilai atau harga sekarang, current price, lebih bermanfaat daripada historical accounting, terutama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah the decision usefulness atau decision model paradigm. Jadi menurut konsep ini, akuntansi adalah media atau alat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga teori akuntansi harus menggunakan konsep yang mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Dan disinilah antara lain dianggap sebagai current cash equivalent, sebagai alat ukur yang ideal. Dan yang nomor 4 adalah the decision usefulness atau aggregate market behavior paradigm. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa yang menjadi sorotan akuntansi adalah tentang reaksi pasar terhadap data dan angka-angka akuntansi. Akuntansi mempengaruhi kelompok perilaku, sehingga yang harus menjadi sorotan atau pegangan dalam penilaian ini adalah informasi dan data akuntansi serta prosedur yang dipakai dalam menghasilkan angka, dan data itu adalah kaitan antara informasi dengan reaksi pasar. Dan yang keempat, the decision usefulness atau decision market. Jadi dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi itu dianggap mempunyai pengaruh pada perilaku individu, jadi bukan pada reaksi pasar seperti yang di atas. Di sini dianggap sebagai ada hubungan antara informasi atau data akuntansi lainnya dengan pemakai informasi individual pada pengambilan keputusan, konsepsi pengambilan yang dilakukan. Dan yang keenam adalah the information atau economist paradigm. Jadi dalam paradigma ini disebutkan bahwa kerangka dalam menentukan suatu nilai perubahan dalam suatu informasi untuk pengambilan keputusan individu harus melihat nilai ekonomis atau cost benefit-nya. Jadi dalam kerangka ini diyakini bahwa individu perlu menghitung kegunaan yang diharapkannya dari suatu sistem informasi yang khusus. Ya, itu tadi yang mengenai paradigma akuntansi. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian di bidang akuntansi. Ini ada 4 hal. Jadi riset dalam akuntansi itu sifatnya adalah terus-menerus ya, dilakukan oleh para peneliti. Jadi akuntansi dan memberikan sumbangan yang demikian besar terhadap perkembangan teori akuntansi khususnya dan profesi akuntansi umumnya. Jadi dalam artian ini kita bisa melihat bahwa suatu penelitian atau khususnya dalam akuntansi itu selalu dilakukan terus-menerus sehingga akan muncul teori yang baru atau membenarkan teori yang sudah ada. Nah, ini sebagai tambahan dari pendekatan atau bidangnya disinggung di muka berikut, karena di bidang riset yang telah dilakukan dalam akuntansi sebagaimana ditulis oleh Wolk dan kawan-kawan. Yang pertama adalah the decision model approach. Ya, ini mengenai pengambilan keputusan. Jadi riset ini di bidang riset maksudnya decision model approach ini mencoba mempertanyakan dan mencari jawaban tentang informasi apa yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diketahui bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan menggunakan entry value, exit value, dan discount cash flow value. Jadi semuanya itu mungkin saja bisa diterapkan. Yang kedua adalah capital market approach, yakni mengenai reaksi pasar. Jadi riset ini mencoba meneliti sampai sejauh mana implikasi informasi keuangan yang baru mempengaruhi reaksi masyarakat. Berbagai riset empiris yang telah membuktikan bahwa saham yang diperdagangkan sangat cepat bereaksi dan bersifat tidak bias terhadap informasi yang baru. Artinya harga saham di bursa menggambarkan dampak informasi yang tersedia bagi publik. Jadi hasil penelitian ilmiah ini menimbulkan munculnya hipotesis yang disebut sebagai efficient market hypothesis. Kemudian yang ketiga adalah behavioral research. Ini kalau ada kata-kata ini berarti menyangkut tentang perilaku ya. Jadi bidang ini meneliti bagaimana pemakai informasi akuntansi melakukan pengambilan keputusan dan informasi apa saja yang mereka butuhkan.
Pendekatan ini yang diterapkan adalah deskriptif, bukan normatif seperti pendekatan decision model di atas. Jadi sebagian besar penelitian di bidang ini menggunakan laboratorium riset dengan melakukan percobaan-percobaan. Misalnya, diteliti apakah informasi nilai ganti lebih bermanfaat daripada nilai historis dalam menghitung rate of return. Kemudian yang keempat adalah agensi teori. Jadi teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang telah terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan di antara kelompok ini. Jadi audit misalnya dianggap sebagai alat yang meyakinkan diri bahwa laporan keuangan harus tergantung pada pemeriksaan dari aspek pengawasan intern. Yang kelima adalah information economics. Sama seperti yang kita sebutkan di atas, jadi sifatnya kalau ini hampir mirip ya. Di dalam bidang ini yang menjadi bahan penelitian adalah biaya memproduksi informasi akuntansi. Jadi apakah dalam membuat atau menyusun informasi tertentu manfaatnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal inilah yang merupakan kajiannya. Biasanya pendekatan ini digunakan adalah analitis dan deduktif. Yang keenam adalah deconstruction. Ya, pendekatan ini merupakan reaksi terhadap otoritas filosofi termasuk empirisme sebagai kunci ilmu pengetahuan dan pemahaman. Observasi ilmiah dituangkan dalam bentuk bahasa, termasuk matematik, statistik, dan bahasa simbolis, sebagai alat memberi kesan dan memberikan persuasi kepada orang lain. Dan yang ketujuh adalah Marxist in accounting, yakni menolak mentah-mentah konsep kapitalisme. Nah, ini didominasi cara berpikir perjuangan kelas. Kalau akuntansi dinilai menopang pemilikan pribadi dan menilai kekayaan pemilik, dalam Marxisme dikaji bagaimana aset itu dapat ditransfer kepada kelompok buruh melalui berbagai cara, misalnya meminimalkan laba, menaikkan pajak, atau didistribusikan kepada masyarakat. Kemudian Islam in accounting. Jadi semakin munculnya sistem ekonomi dan keuangan Islam, maka muncullah lembaga bisnis yang dioperasikannya seperti bank asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Tentu saja hal operasionalnya diperlukan juga akuntansi yang sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Maka disebut sebagai akuntansi Islam. Nah, ini adalah ruang lingkup penelitian akuntansi. Jadi ini bisa dikatakan sebagai dasar riset akuntansi, misal di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pasar uang dan pasar modal, auditing, pajak, sistem informasi akuntansi, tren baru akuntansi, dan topik lainnya. Jadi ketujuh ini yang mungkin nanti kalau Anda sudah menyusun skripsi sebagai bahan. Jadi saya akan melakukan penelitian di bidang apa. Nah, saya sarankan untuk yang ke bidang 7 ini. Nah, itu dia cukup pembahasan kita kali ini mengenai riset akuntansi. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kita jumpa lagi sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.